Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidel Maulana, NIM 191-437, dan rekan saya Zainaba Paramita dengan NIM 191-4008. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah yang diampu oleh Bapak dosen Zuhdi. Di sini saya melakukan simulasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2, tema 7, yang bertemakan kebersamaan, pembelajaran 1. Di sini, sebelum kita mensimulasikan pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat kelas rendah, yaitu kelas 2, kita terlebih dahulu harus mengetahui FPP yang akan kita ajarkan. Kita harus mengetahui mata pelajaran apa yang akan kita ajarkan dan materi apa yang akan kita ajarkan. Di dalam RPP sudah jelas, di situ ada pelajaran 1-6, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu di situ pembelajaran bahasa Indonesia tentang pembelajaran dongeng atau fabel. Nah, langsung saja setelah kita mengetahui RPP, langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui kompetensi dasar. Apa yang akan kita ajarkan, sampai di titik mana yang akan kita ajarkan. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya, kita mengacu pada 3.8, yaitu menggali informasi dari dongeng, binatang, atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua yaitu 4.8, menceritakan kembali teks dongeng, binatang, fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama yaitu guru memberikan salam dan siswa menjawabnya. Yang kedua yaitu guru dan siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru memberi arahan materi subtema 1. Karena ini pembelajaran yang pertama, yaitu pada tema 1, maka kita harus mengenalkan materi apa yang akan kita ajarkan. Apabila materi yang akan kita ajarkan itu sudah seperti pada tema 7, pembelajaran ketiga, maka kita harus mengulangi sedikit materi untuk mengingat kembali materi yang di pembelajaran 2. Karena ini yang kita gunakan atau yang akan kita bahas, yang akan kita jelaskan kepada peserta didik itu materi subtema 1 atau pembelajaran ke-1, maka kita perkenalkan terlebih dahulu materinya apa. Tidak perlu mengulang materi yang sebelumnya. Langkah yang keempat yaitu siswa mengamati gambar yang menunjukkan kebersamaan di rumah. Karena di sini guru harus memperkenalkan materinya terlebih dahulu tentang kebersamaan di rumah. Setelah itu siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru tentang kebersamaan di rumah. Langkah selanjutnya yaitu guru memberi pertanyaan tentang teks kebersamaan di rumah. Dan setelah siswa mengamati teks tersebut, guru mengutarakan pertanyaan kepada siswa. Apa yang sudah mereka amati dari gambar tersebut, dari teks tersebut, dan informasi apa yang mereka dapat tentang cerita kebersamaan di rumah. Setelah itu, langkah yang ke-6, guru memberi pengetahuan terkait materi dongeng. Karena di sini materi yang akan kita berikan yaitu materi dongeng, maka guru memberikan arahan bahwa materi dongeng itu seperti apa pengertiannya dari dongeng itu. Setelah itu contoh-contoh cerita dongeng itu seperti apa. Nah, langkah yang ke-7 akan kita berikan contohnya. Di sini guru membacakan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, kita bacakan, guru membacakan cerita tersebut dan siswanya menyimak.
Langkah selanjutnya, setelah yang langkah ke-8, yaitu siswa mendengarkan penjelasan dan cerita dari guru tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ke-9, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok. Nah, tujuannya apa? Di sini siswa dituntut untuk berdiskusi, yaitu dengan cara membuat cerita dongeng yang sudah diketahui tentang informasi yang sudah diberikan kepada guru kepada siswanya. Nah, setelah semua informasi yang sudah didapat dari guru tersebut, nah siswa di sini diperuntukkan untuk membuat diskusi. Nah, diskusi untuk membuat cerita dongeng yang sudah mereka ketahui. Nah, setelah itu, langkah yang ke-10 yaitu siswa membacakan hasil diskusi. Nah, siswa membacakan hasil diskusi ini itu maju ke setiap kelompok, itu maju ke depan satu-satu. Nah, di situ bisa menggunakan lotre atau menggunakan nomor urut yang sudah disediakan oleh gurunya. Nah, setelah itu atau juga bisa menggunakan kuis. Nah, kuisnya bisa berupa guru memberikan soal, siapa yang tidak bisa menjawab maka dia akan maju untuk menjelaskan cerita dongeng tersebut. Seperti itu. Nah, langkah yang ke-11 yaitu guru memberikan penguatan tentang materi tersebut dan memberi motivasi. Nah, setelah satu persatu dari kelompok tersebut berdiskusi dan membacakan hasil diskusinya, di situ guru memberikan penguatan terhadap materi yang hari itu sudah diinformasikan kepada siswanya. Jadi, guru memberikan penguatan terhadap cerita dongeng atau fabel tersebut dan juga motivasi agar siswa bisa lebih tertarik atau lebih semangat dalam belajar. Nah, langkah yang ke-12 yaitu guru dan siswa berdoa bersama dan diakhiri dengan salam gurunya. Guru mengakhiri pembelajaran tersebut. Nah, itu tadi langkah-langkah simulasi yang harus kita ajarkan kepada peserta didik dari nomor urut 1 sampai urut nomor 13. Itu tadi kurang lebih rincian yang akan diajarkan untuk mengajarkan kepada peserta didik. Itu yang saya dapatkan ketika saya observasi. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan menggunakan metode atau media yang lain seperti penayangan video dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian. Di sini penilaian pada pembelajaran tema 7 kelas 2. Di sini penilaiannya itu mencakup 2 hal, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang selanjutnya yaitu termasuk penunjang untuk menilai apabila di situ ada anak atau siswa yang nilainya kurang mencukupi target, maka bisa kita lakukan pengayaan dan remedi. Penilaian pembelajaran yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Di sini instrumen penilaian itu tes tertulis berupa isian. Di sini di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu menyebutkan isi dongeng atau bahasa Indonesia dari KD 3.8 dan KD 4.8. Di situ ada kriteria penilaian. Yang pertama kriterianya yaitu menjawab lengkap sesuai isi dongeng. Di situ bobot nilainya yaitu 4. Yang kedua yaitu menjawab sebagian besar dan benar. Di situ nilainya atau bobotnya yaitu 3. Yang ketiga yaitu menjawab sebagian kecil dan benar dengan nilai atau bobot 2. Penilaian yang terakhir atau kriteria yang terakhir yaitu tidak dapat menjawab dengan benar yaitu dengan bobot 1. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini juga terdapat 2 penilaian.
Yang pertama yaitu membuat pertanyaan dari gambar yang diamati. Yang kedua yaitu mendengarkan dongeng. Di sini yang pertama yaitu membuat pertanyaan dari gambar yang diamati, penilaiannya yaitu observasi atau pengamatan. Di sini lembar pengamatan kegiatan bertanya. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang sesuai dengan tabel terlihat atau tidak terlihat, belum terlihat. Penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya, kesesuaian pertanyaan dengan gambar yang diamati, menggunakan kata-katanya yang bervariasi, dan hasil pengamatan kegiatan bertanya itu bisa dinilai dengan terlihat, belum terlihat, dan bisa dicentang. Nah, yang kedua yaitu mendengarkan dongeng dengan penilaian unjuk kerja. Di sini kriterianya yaitu memahami isi, benar sekali atau bobotnya 4 itu memahami isi dongeng seluruhnya. Setelah itu yang baik nilainya dengan bobot 3 yaitu memahami sebagian besar isi dongeng. Dengan bobot cukup atau 2, di sini siswa mampu memahami sebagian kecil isi dongeng. Yang perlu dibimbing yaitu dengan bobot 1 dengan tidak memahami isi dongeng. Yang kedua, yang harus dipertimbangkan atau kriteria yang harus dilakukan yaitu konsentrasi yang dengan bobot 4 apabila siswa sangat konsentrasi itu dengan nilai 4 baik sekali. Yang selanjutnya yaitu cukup konsentrasi dengan nilai baik atau 3. Selanjutnya yaitu kurang konsentrasi dengan bobot 2, dan yang perlu dibimbing yaitu siswa yang tidak berkonsentrasi. Nah, maka dari itu apabila dengan penilaian ini guru atau peserta pendidik bisa mengetahui bagaimana sampai mana siswa itu paham apa yang diajarkan oleh guru tersebut, dan tabel penilaian bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, apabila terdapat siswa yang masih kurang mampu atau nilainya masih di bawah rata-rata atau bobotnya dari penilaian tersebut masih sangat sedikit perlu bimbingan, maka guru tersebut bisa melakukan pengayaan dan remedial. Di sini kegiatan pengayaan pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu jika siswa sudah bisa mendengarkan dongeng, siswa diminta untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi kebersamaan agar siswa tersebut dapat menambah ilmunya yang sudah diajarkan lewat gurunya. Setelah itu dia bisa menggali kemampuannya dengan membaca buku-buku tersebut. Nah, yang kedua yaitu kegiatan remedial pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu jika siswa belum bisa mendengar dongeng, siswa diminta untuk mendengarkan ulang dan didampingi oleh guru atau wali murid. Nah, di sini apabila ada bimbingan khusus untuk anak yang memang masih belum mampu untuk memahami materi tersebut dengan cepat, maka ada bimbingan khusus dengan cara yaitu didampingi oleh gurunya saat mendengarkan atau memberikan materi tambahan secara berulang dengan nada atau pembelajaran yang sangat pelan, karena mungkin ada beberapa siswa yang memang cara berpikirnya itu cepat, ada yang beberapa siswa yang cara berpikirnya itu sedikit lambat atau lambat seperti itu. Nah, di sini guru juga harus bisa mengetahui atau cara menghadapi siswa-siswa yang memiliki cara berpikir yang cepat, sedang atau lambat. Itu guru harus bisa mengetahui tersebut. Nah, apabila yang siswa yang kurang dalam pemahaman atau pemikirannya itu atau cara berpikirnya kurang cepat, bisa dilakukan bimbingan.
Nah, bimbingan itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi juga karena di sini bimbingan tersebut itu tidak sepenuhnya dilakukan di sekolahan. Bisa juga bimbingan tersebut dilakukan di rumah dengan orang tua, murid, dan sebagainya. Atau diikutkan les-les untuk menambah wawasan dan juga materi-materi yang sekiranya dia belum paham. Nah, itu tadi cara kita mensimulasikan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2, tema 7, pembelajaran ke-1 tentang kegiatan di rumah. Itu yang saya amati ketika saya melakukan observasi di sekolah. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran yang masih butuh untuk dibimbing dan masih butuh untuk belajar dan belajar. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.